Selamat pagi anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi. Kita akan berbicara mengenai konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan dan cara mengatasinya. Materinya yang akan kita pelajari adalah mengenai pengertian pembangunan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, kebijakan dan strategi pembangunan, pengertian pertumbuhan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi. Apakah yang dinamakan pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, keadaan politik, sosial budaya, dan sistem pemerintahan. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 6 hal ini, yaitu pendapatan per kapitanya, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia. Apakah yang dinamakan pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Apakah yang dinamakan struktur ekonomi? Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara, yang mana di dalamnya terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan pemerintah, pasar input, dan pasar output. Faktor yang berikutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan, dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Hal ini secara khusus merujuk pada proses di mana kota-kota yang berbentuk menjadi lebih besar karena lebih banyak orang mulai tinggal dan bekerja di daerah tersebut. Angka tabungan atau bisa disebut investasi merupakan modal untuk pembangunan di negara-negara berkembang yang dapat mendongkrak menjadi negara maju. Investasi mempunyai multiplier efek terbesar karena dengan dilakukannya investasi akan mendorong peningkatan di sisi produksi dan sisi konsumsi. Dengan peningkatan di kedua sisi tersebut tentu akan menyebabkan terbentuknya pertumbuhan ekonomi. Multiplier effect investasi dapat dilihat dari sisi produksinya, yaitu tergenjot produksi karena investasi memberikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan produksi menjadi lebih baik. Indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup adalah sebuah indeks sosial yang mengaitkan antara hasil survei subjektif tentang kepuasan hidup dengan perbandingan objektif kualitas hidup seluruh negara yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit. Dan indeks pembangunan manusia, Human Development Index, merupakan faktornya juga, yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang diantaranya laju pertambahan penduduk yang tinggi, taraf hidup yang rendah, pertanian tradisional, produktivitas yang rendah, kekurangan modal dan tenaga ahli, penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran, ketergantungan pada sektor pertanian. Coba kalian lihat dari hal-hal ini,
Apakah Indonesia mengalami kendala di antara hal-hal yang tersebut di atas? Nanti silahkan kalian mencoba cari dan analisa lebih lanjut mengenai hal-hal ini. Kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, meningkatkan tabungan dan investasi, mengembangkan kegiatan ekonomi, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Dan disinilah pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi, keberhasilannya bisa diukur secara kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi dapat diukur secara kualitatif. Nah, cara mengukurnya menggunakan GNP dan GDP. GNP mempunyai fungsi mengukur jumlah pengeluaran produksi perekonomian nasional oleh seluruh warga negara tersebut. Dan teori pertumbuhan ekonomi dapat definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terima kasih, selamat belajar dan dipersiapkan untuk mengerjakan tugas. Materi PPT yang ada bisa diunduh melalui Camilo. Jangan lupa cek assignment untuk mengerjakan tugas lebih lanjut. Good luck!